Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Puji Astiti, NPM 1804022011, jurusan Akuntansi Syariah kelas D. Jadi saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik, Studi pada Pemda Kecamatan Buminabung. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah baik eksekutif maupun legislatif yang berkualitas tinggi, bervariasi strategik, mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik, sehingga dapat mengelola pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik telah dilakukan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari terrealisasinya anggaran keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas mengenai Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik, Studi pada Pemda Kecamatan Buminabung. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah bagaimana peran akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran keuangan daerah di Kecamatan Buminabung. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran kinerja keuangan daerah di Kecamatan Buminabung. D. Manfaat penelitian. Manfaat pada penelitian ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai rencana anggaran keuangan daerah, basis ekonomi konsep peran akuntansi sektor publik. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pemerintah dalam mempertimbangkan perencanaan anggaran keuangan daerah. Yang ketiga, dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Landasan teori. A. Tinjauan teoritis. 1. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan jasa yang di dalamnya meliputi mengklasifikasikan, pencatatan, melaporkan kegiatan ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga negara dan departemen di bawahnya, menurut Sujarweni tahun 2015. Akuntansi sektor publik bisa disebut manajemen keuangan publik. Cakupan dari elemen manajemen publik seperti perencanaan, makroekonomi, realisasi anggaran, mobilisasi, pendapatan, dan audit yang sudah dipaparkan menurut pandangan akuntansi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah salah satu komponen dari manajemen publik. Yang kedua, peran akuntansi sektor publik. Peran akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu untuk yang pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melakukan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melakukan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Berdasarkan American Accounting Association 1970 dalam Clean 1993. Dalam akuntansi sektor publik terdapat 3 hal pokok, yaitu menyediakan informasi, mengendalikan manajemen, dan akuntabilitas. 3. Perencanaan anggaran. Perencanaan atau bisa disebut dengan planning, yang dapat diartikan sebagai aktivitas yang tersusun untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dan dalam kurun waktu yang ditentukan. Hal ini ada beberapa kegiatan untuk menguji ke beberapa arah pencapaian, menghitung kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, menentukan arah pencapaian. Pengertian perencanaan ialah suatu kegiatan penentuan tujuan organisasi dan memaparkan dengan jelas strategi-strategi
operasi, dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut Erlis Wandi 2001. Anggaran ialah suatu perencanaan yang tersusun secara rinci, berbentuk nominal, serta dinyatakan dalam unit moneter mencakup semua aktivitas perusahaan dalam jangka waktu atau tahun tertentu di masa yang datang. Maka dari itu, anggaran dapat juga dikatakan dengan perencanaan keuangan. Perencanaan anggaran adalah suatu aktivitas serta satuan menempati posisi penting terhadap definisi segala aktivitas diskualifikasi dalam satuan uang. Jadi, bisa dihitung pencapaian efisiensi dan efektivitas dari aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang tersebut. Di dalamnya, segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom yang berdasarkan pada peraturan undang-undang. APBD dalam konteks Undang-Undang Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 8 adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bertolak dari pengertian keuangan daerah tersebut, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara, di mana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya saja, dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dari penghasilan keuangan daerah. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya. Sedangkan analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik sentral analisisnya. Diharapkan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah ini berjalan dengan lancar. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan, dan lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin menjelaskan penerapan konsep akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran keuangan daerah di pemerintahan daerah Kecamatan Bumi Nabung. B. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Bumi Nabung. C. Sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari 1. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer, tentunya ada kontak langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik skripsi. Dalam hal ini, data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian. Yang kedua, data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya jurnal, laporan, buku, dan sebagainya. D. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, segera dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi, di mana peneliti akan menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara tidak terstruktur, observasi terus terang, dan dokumentasi. E. Analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Haberman dalam Usman tahun 2009. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Akuntansi sektor publik merupakan sebuah kegiatan jasa yang di dalamnya meliputi mengklasifikasikan, pencatatan, melaporkan kegiatan ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya. Adapun peran utama akuntansi sektor publik, yang mana peran utamanya adalah sebagai penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Sedangkan penganggaran merupakan berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah. B. Saran. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan proposal ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.